Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan mulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau memulai hari yang baru ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhanlah yang memberi kekuatan buat mereka. Untuk mereka yang sedang ada sakit penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul renungan kita adalah pelayan pendamaian. Pelayan pendamaian. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 2 ayat 5. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Markus 2 ayat 5. Sering terjadi hubungan tidak enak antara suami dan istri. Kedua orang itu ribut, tidak mau bicara, buang muka, perang dingin. Suami tidur menghadap ke kanan, istri tidur menghadap ke kiri. Bantalnya sangat jauh. Padahal kalau lagi akur, bantal mereka menempel. Ketika besoknya sang istri mau bicara, suaranya kaku. Jadi atau tidak pergi ke rumah si Adi? Lalu si suami menjawab dengan suara lebih kaku. Terserah kamu. Mereka sudah berbicara, tetapi mereka belum berdamai. Ketika suara mereka menjadi lebih ramah, itu pun belum berarti mereka telah berdamai. Berdamai memang tidak mudah. Berdamai tidak bisa terjadi dalam sekejap. Perdamaian memerlukan proses yang lama. Bahkan yang lebih sulit lagi untuk bisa terjadi perdamaian perlu ada pengorbanan perasaan. Yaitu mengorbankan perasaan bahwa pihak kita lebih benar dan pihak sana lebih salah. Itu langkah pertama untuk terciptanya perdamaian. Hanya satu itu. Tetapi justru itu yang paling sulit. Merasa untuk boleh kita mengorbankan perasaan bahwa pihak kita lebih benar dan pihak sana lebih salah. Itu sebabnya dua orang atau dua kelompok yang bermusuhan sulit berdamai. Kedua belah pihak merasa dirinya lebih benar. Akibatnya sikap bermusuhan jadi berlarut. Makin lama suasana permusuhan itu berlangsung, makin bertambah rasa benci terhadap pihak lain. Makin panjang daftar dosa. Pihak lain makin sulit terjadi perdamaian. Semua itu disebabkan karena kedua belah pihak bersikap angkuh, keras hati, dan tahan harga. Saya benar, dia salah. Yesus memberikan satu contoh waktu orang lumpuh yang ingin disembuhkan digotong oleh teman-temannya kepada Yesus, dan orang lumpuh itu jelas ingin kesembuhan. Tetapi apa yang dinyatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama kali yang Yesus lakukan, ia menatap orang lumpuh itu dan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Semua orang heran. Orang lumpuh itu minta kesembuhan, tetapi Yesus memberi pengampunan akan dosa. Loh, kenapa saya diberi pengampunan? Bukankah yang saya minta adalah kesembuhan saya dari kelumpuhan ini? Yesus sengaja berbuat demikian. Yesus melakukan hal itu, kenapa dia memberikan pengampunan? Karena Yesus ingin mendamaikan terlebih dahulu hubungan orang itu dengan Allah. Itu adalah yang paling utama. Hubungan dibereskan dulu antara Allah dengan manusia. Jika sudah terjadi kebutuhan primer itu, yaitu perdamaian antara manusia dengan Allah, antara si lumpuh dengan Allah, maka segala sesuatu yang lain dapat dengan mudah dilakukan. Itu yang Tuhan maksud dari perkataan dosamu sudah diampuni buat si lumpuh. Dan setelah itu Yesus pun menyuruh untuk
mengangkat tilamnya dan orang itu yang lumpuh tadi bisa berjalan. Demikian juga dengan manusia. Manusia dengan Allah. Allah bersikap sebenarnya manusia itu adalah musuh Allah atau seteru Allah di dalam Roma 5 ayat 10. Karena kita sudah dibuang dari Taman Eden, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Dia tidak tahan harga. Allah mengambil prakarsa untuk mendekati kita. Allah dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 18. Allah mau berkorban perasaan, bahkan berkorban jiwa untuk manusia yang Dia kasihi. Betapa pentingnya perdamaian itu. Dengan Allah berdamai dengan manusia, maka segala sesuatu yang tidak baik itu akan hilang. Inilah berita sentral dari Alkitab. Inilah Injil atau kabar baik di bawah Yesus. Kita diajak berdamai dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Allah tidak mencap lagi kita sebagai pihak yang bersalah. Tetapi sebaliknya, Allah bersedia dianggap sebagai pihak yang bersalah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita pulih hubungan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun diangkat menjadi pelayan-pelayan perdamaian. Yesus sendiri sudah memberikan contoh sebagai pelayan perdamaian. Jadi bagaimana hubungannya dengan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Jika selama ini hubungan kita dengan Allah suam-suam kuku, jika selama ini hubungan kita dengan Allah hanya sebatas dilihat manusia saja, dan tetapi di dalam hati kita tidak benar-benar terjadi perdamaian dengan Allah, yaitu hubungan yang baik dengan Allah. Untuk saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, minta supaya roh kita didamaikan dengan roh Allah, supaya roh kita bersekutu dengan roh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang paling utama, itu yang paling primer, mendamaikan kembali hubungan yang retak kita, saya dengan Allah secara pribadi, lepas pribadi. Kalau selama ini engkau penuh keraguan terhadap Allah, engkau merasa kecewa kepada Allah, engkau merasa terluka kepada Allah, mari datang kepada Tuhan. Tuhan sudah menerima kita, sudah siap menerima kita, bahkan sudah membuka hatinya untuk kita masuk ke dalam Allah. Demikian juga fungsi kita buat orang lain, untuk kita memberikan damai Allah itu kepada orang lain. Memberikan perdamaian buat orang-orang yang berseteru. Memberi perdamaian buat bangsa dan negara yang sedang berseru. Kita menjadi air di tengah gurun yang sedang panas. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, mendamaikan kita dengan Allah dalam setiap hubungan kita. Sehingga itulah yang paling penting dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.